Artinya, siapa kita ini ditentukan oleh pemimpin. Dan siapa pemimpin itu akan menentukan kita. Jadi kalau pemimpinnya hobi berjoget, nanti tiap tahun joget. Tapi kalau pemimpinnya hobi ngaji, itu ngaji. Tapi kalau hobi pemimpinnya senam, atau senam aja kerja. Islam itu agama yang mengatur hidup di dunia sampai akhirat. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya politik yang bebas agama, dan agama pun terlibat dari politik. Tapi jangan sampai agama itu dijadikan alat untuk politik, itu yang tak boleh. Dulu ketika Ahok dengan Pak Anies di Jakarta, itu ulama itu terbagi dua, Pak. Satu kelompok mengharamkan memilih pemimpin yang tidak agama Islam, mengutip surah Al-Maidah ayat 51, Pak. Kemudian datang pula kelompok yang pro Ahok, dibuat pula Persatuan Ulama-Ulama Ahok. Apa dikatakan memang tak boleh memilih pemimpin yang agama Nasrani, tapi bukan pemimpin provinsi, itu pemimpin ulama. Iya pula kata kelompok sebelah. Karena memang ustaz tu mau tak mau dia terlibat. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Karena ada orang katakan ustaz itu kan terbagi tiga. Satu, corong pemilu, orang yang mencalon dia ngomong. Yang kedua, terlibat langsung tetapi jadi wakil terus. Maaf cerita, yang namanya pemilu, orang elok janda elok sama suaranya, Pak. Alim ulama, ustad, mufti dia, suaranya satu. Preman tak sekolah, satu juga, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini sistem pemilu itu kafir, ya iya juga mungkin, Pak. Karena memang dalam Islam tidak ada. Bahkan negara-negara Arab hari ini, kalau kita lihat ada yang namanya monarki absolut. Itu berdasarkan keturunan, seperti Arab Saudi. Ada juga yang republiknya, seperti di Yaman yang hari ini ada dua kelompok, yang satu sunnah, yang satu syiah. Ada juga seperti Mesir, Pak. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20 di bulan November tahun ini. Dan insya Allah lebih kurang sepekan ke depan maka kita akan melakukan pemilu. Sementara jadwal kampanye itu akan berakhir nanti tanggal 23, dan setelah itu ada namanya hari tenang-tenang saja. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagian orang menganggap pemilu itu hal yang biasa. Tapi sesungguhnya dalam Islam memilih pemimpin itu sesuatu yang sangat penting. Kalau Bapak pernah membaca buku Ar-Raqiqul Maktum namanya, Pak, ditulis oleh Al-Mubarakfuri, betapa Rasulullah itu sempat jenazahnya ditunda untuk dikuburkan karena ada alasan. Pertama, sebagaimana kita ketahui dakwah Nabi itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan dia dikuburkan hari Rabu. Artinya ada 2 hari jenazah Nabi itu tidak dikuburkan. Tapi apakah dia membusuk, Pak Ustaz? Tidak. Tubuh Nabi itu tidak seperti tubuhnya kita, Pak. Keringatnya saja harum, dan bahkan maaf, air bekas wuduknya orang saja berebut, dan itu tidak terjadi pada manusia lain selain Nabi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang dikatakan mengapa Nabi itu ditunda penguburan jasadnya, ada 3 hal sebab. Satu, karena sebagian orang ketika itu tidak yakin kalau Nabi wafat. Walaupun sesungguhnya Nabi sudah memberikan tanda-tanda terjadi ketika haji wada. Nabi membacakan ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum itu. Kemudian ada sahabat yang menangis. Di antara begitu banyaknya orang yang hadir pada khutbatul wada, yang menangis itu hanya Abu Bakar. Bahkan ada sebagian orang ketawa, kok cengeng kali Abu Bakar. Rasulullah bercerita bahwa ada orang yang diminta oleh Allah pilihan antara nikmat duniawi atau nikmat akhirat, dan orang itu lebih memilih nikmat akhirat. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya membuat Abu Bakar menangis. Tapi orang yang tak paham, begitu dia katakan, ngapa pula Abu Bakar itu menangis? Rasulullah cerita. Padahal Abu Bakar sudah membayangkan ini cerita bahwa Rasulullah akan segera mengakhiri hayatnya. Maka karena orang tidak merasa yakin, maka jenazah itu tertunda. Yang kedua, ada mengatakan bahwa begitu banyaknya dan antusiasnya sahabat ingin ikut menyolatkan Nabi. Karena Nabi ketentuannya di mana dia wafat, di situ dia dikuburkan dan di situ dia disolatkan. Maka di ruang kecil itulah secara berganti-gantian sahabat masuk, beberapa orang menyolatkan, keluar setelah itu menyolatkan, keluar lagi menyolatkan, sehingga memakan waktu yang banyak.
Nah, yang ketiga ada mengatakan, mengapa jasad Nabi itu diakhirkan? Karena akan menentukan siapa khalifah sesudahnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka saat itu terjadi dialog yang cukup alot antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Orang-orang Ansar mengatakan yang paling berhak menjadi khalifah itu adalah kami. Karena sesungguhnya karena kamilah kalian bisa hadir dan karena kamilah kalian diselamatkan dari kafir Quraisy. Kata orang-orang Muhajirin sebagian enggak. Yang harus menjadi khalifah itu adalah kami. Karena kalau tidak kami datang ke Madinah, kalian belum tentu mendapatkan agama Islam. Tidak ada yang salah. Tempat dialog itu namanya Bani Syakifah. Di Sohifah Bani Syakifah, akhirnya setelah dialog panjang, maka keputusannya sahabat ketika itu menunjuk yang namanya Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar berjalan lebih kurang 2 tahun setengah, Pak. Begitu Abu Bakar berjalan dengan kepemimpinannya, maka begitu di akhir hayatnya Abu Bakar langsung merekomendasikan kalau seandainya saya wafat maka yang menjadi khalifah itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berjalan dengan begitu hebatnya selama 2 tahun. Tapi maaf, satu subuh Umar bin Khattab ditusuk oleh laki-laki Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian ketika dalam sakaratil maut dia membuat beberapa tim untuk menunjuk siapa khalifah sesudahnya. Maka terdiri dari beberapa sahabat. Ada yang menyebutkan 7 dan ada yang menyebutkan 9. Tapi delegasi itu dipimpin oleh Umar bin Khattab. Maka di akhir hayatnya apa? Para orang-orang tertentu yang disebut dengan Majlis Suro sekarang. Maka akhirnya mereka sepakat yang menjadi khalifah ketika itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an penuh dengan gejolak politik. Yang pada akhirnya dia juga menjadi syahid dan dia wafat ketika itu. Dan tidak sempat menentukan siapa yang menjadi khalifah karena memang wafatnya Utsman bin Affan tidak diduga. Maka sahabat-sahabat ketika itu ada di masjid, kemudian dia membaiat, hanya beberapa orang saja membaiat bahwa khalifah hari ini adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi pengangkatan Ali bin Abi Thalib tidak disetujui oleh orang. Kelompok yang tidak setuju itu adalah kelompok Muawiyah. Karena mengapa? Muawiyah ini dari kabilahnya atau kelompoknya Utsman bin Affan. Bukan mereka tidak sepaham dengan Ali bin Abi Thalib, tapi kelompok ini meminta agar Ali tidak dibaiat dulu, tapi Ali harus mencari siapa orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi kelompok yang pro terhadap Ali, mana mungkin kita mencari siapa membunuhnya kalau tidak ada komandannya. Maka perlu Ali dibaiat, kemudian nanti Ali memang mencari orang. Tujuannya sama, Pak. Tapi pola pikirnya berbeda. Maka subhanallah. Nah, kelompok ini berseberangan sampai pada akhirnya nanti kelompok ini juga membaiat Ali bin Abi Thalib, tapi melalui sebuah proses politik yang panjang. Maka kalau ditanya Pak Ustadz, bagaimana cara memilih pemimpin dalam Islam? Tidak ada aturan, Pak. Dari 4 khalifah itu ada yang ditunjuk berdasarkan musyawarah, ada yang ditunjuk langsung oleh yang lain, ada yang dibaiat oleh beberapa orang saja, dan itu terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini sistem pemilu itu kafir, ya iya juga mungkin, Pak. Karena memang dalam Islam tidak ada. Bahkan negara-negara Arab hari ini, kalau kita lihat ada yang namanya monarki absolut. Itu berdasarkan keturunan, seperti Arab Saudi. Ada juga yang republiknya, seperti di Yaman yang hari ini ada 2 kelompok, yang satu Sunnah, yang satu Syiah. Ada juga seperti Mesir, Pak. Nah, kemudian kelompok yang tadi yang mengatakan bahwa di luar konsep Islam itu kafir, maka itulah kelompok Khawarij. Dan itu muncul ketika zaman Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini tidak senang dengan Muawiyah, yang dulunya mendukung Ali, kemudian dia keluar dari kelompok Ali, maka orang ini disebut dengan Khawarij, dari kalimat khorojah. Artinya dari persatuan dia menarik diri. Kalau sekarang ini koalisi memisahkan diri. Ketika itu kelompok Khawarij itu mengatakan selain kelompok dia menjadi kafir, maka mereka lah yang pada akhirnya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena memang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir. Itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka sampai hari ini nggak ada. Jadi kalau ada umat Islam hari ini itu pemilu tidak Islami, ya nggak masalah. Tapi memang tidak ada aturan baku. Cuma memang kalau dikatakan ada kelemahan, iya. Maka kalau kita lihat fatwa MUI mengatakan, ini fatwa MUI, bahwa pemilu hari ini dianggap itulah jalan keluar yang terbaik untuk negara ini.
Walaupun ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Maaf cerita, yang namanya pemilu, orang elok janda elok sama suaranya Pak. Alim ulama, ustadz, mufti dia, suaranya satu. Preman tak sekolah, satu juga Pak. Jadi subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tidak usah sibuk. Tapi maaf dari dulu Pak Ustadz. Maka kalau dilihat pemilu itu timbul juga di negara barat. Kalau kita tengok teori yang namanya politik, Niccolo Musfili itu, dia katakan politik itu kan dari polisi, yang artinya mengatur. Tetapi bagaimana meraih kekuasaan, maka apapun caranya, yang penting mereka meraih kekuasaan, walaupun mereka dengan cara yang bohong. Maka maaf, mengapa demikian timbul demikian pemahaman politik? Karena dahulu di barat itu agama itu dijadikan untuk melegalisir atau melegalkan kesalahan mereka. Sehingga maaf orang-orang barat itu menjadi sekuler, mereka memisahkan antara politik dengan agama. Di dalam Islam nggak bisa Pak. Islam itu agama yang mengatur hidup di dunia sampai akhirat. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya politik yang bebas agama. Dan agama pun terlibat dari politik. Tapi jangan sampai agama itu dijadikan alat untuk politik. Itu yang tak boleh. Maka di dalam agama kita itu ada yang istilahnya ada dua. Satu ulama, yang kedua umara. Ulama itu dari kalimat alimah. Orang alim, orang yang berilmu. Artinya dia pada tataran praktis. Mengatur mana yang elok, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau yang umara, orang yang mengerti atau pemimpin itu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Maka kalau bapak-bapak di sini, mana tahu nanti nak jadi wali kota, kalau rasanya belum sanggup mensejahterakan masyarakat, nggak usah Pak. Karena politik itu mensejahterakan masyarakat. Subhanallah. Maka kadang-kadang ada ulama nak jadi politik, dan tapi ada politik nak jadi ulama. Maka kadang-kadang agama ini terbawa-bawa. Kemudian ada impasnya terhadap agama. Oh luar biasa Pak. Luar biasa. Tapi termasuk dulu di Pekanbaru. Dulu ketika Ahok dengan Pak Anies di Jakarta, itu ulama itu terbagi dua Pak. Satu kelompok mengharamkan memilih pemimpin yang tidak agama Islam. Mengutip surah Al-Ma'idah ayat 51 Pak. Kemudian datang pula kelompok yang pro Ahok, dibuat pula persatuan ulama-ulama Ahok. Apa dikatakan memang tak boleh memilih pemimpin yang agama Nasrani, tapi bukan pemimpin provinsi, itu pemimpin ulama. Iya pula kata kelompok sebelah. Maka di situ Pak, Bapak mungkin masih ingat 12 tahun yang lalu ada kontestasi politik di Pekanbaru yang hangat. Karena yang dipilih itu hanya dua. Satu perempuan, yang satu laki-laki. Tak usahlah kita sebutkan namanya. Yang satu Septina, yang satu Firdaus. Tak perlu. Ketika itu Pak, MUI itu mengeluarkan fatwa Pak, haram hukumnya memilih perempuan Pak. Tapi maaf datang pula yang sebelah dibawanya Ustadz dari Jakarta. Yang apanya? Yang bermasalah ini partai politik. Jadi kadang-kadang partai politik itu memang yang idealis itu tidak ada Pak. Yang ada kepentingannya. Hari ini berseberangan, besok pagi bisa bersama Pak. Yang susahnya kita yang di bawah Pak. Orang yang mencalon, awak yang membantah. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sesibuk apapun pemilu, yang penting bagi kita tidak boleh melepaskan ibadah. Karena apa yang diungkapkan, al-ibadatu fil kharaji ka hijrati ilayya. Kata Nabi, ibadah di saat begitu banyaknya fitnah, maka orang beribadah pada saat itu, kata Nabi, seperti hijrah kepadaku. Jadi maaf, jangan sampai karena pemilu bapak-bapak tak datang wirid. Ada pula jemaah, Pak Ustadz mohon maaf ya Pak Ustadz, Rabu ini kita tidak wirid Pak Ustadz, kami kedatangan caleg, korban kami jadinya Pak. Tadi itu Pak, di telepon ada calon wali kota ya Pak Ustadz. Yo Pak. Subhanallah, luar biasa. Karena saya yakin ibu-ibu itu kan yang dominan, yang dicari duluan. Bahkan maaf tidak sedikit kadang-kadang orang hanya untuk menghadiri mendengarkan visi dan misi, tapi mereka mengabaikan sholat Pak. Tapi kalau jemaah Baitul Muktamar tidak, tanya sama Pak Ketua. Dan lain Masya Allah, acaranya jam 3:30, jam 2 ada di situ. Kapan dia sholat?
Karena saya pernah hadir, tidak usah pula saya sebutkan. Dibuat situ undangan datang jam apa? Sudah asar. Sudah asar. Memang masjidnya dekat situ, kita sholat. Tapi ibu-ibu itulah main rabana dari jam 1 siang, Pak. Lah, ibu-ibu kok kapan sholat? Acara baru diundang sudah asar, dimulai 4:30, Pak. Entah kapan selesainya, saya tak tahu. Begitu dekat maghrib saya tinggalkan, Pak. Tidak urusan saya. Bagi saya ibadah itu lebih penting daripada mendengarkan visi. Ibu itulah 2 hari bebodaknya, main kompang tengah panas tuh, tengah hujan-hujan. Dan itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka sesungguhnya apa yang dikatakan Al-Quran itu, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi teman orang-orang yang zalim. Artinya, siapa kita ini ditentukan oleh pemimpin, dan siapa pemimpin itu akan menentukan kita. Maka dulu Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang kan bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij tadi. Dia katakan, ya Ali, di zaman Abu Bakar nggak ada ribut seperti kamu. Di zaman Umar nggak ada perdebatan seperti kamu. Di zaman Utsman nggak ada juga masalah. Tapi ya Ali, mengapa ketika kamu menjadi khalifah, mulai kamu diangkat sampai akhir jabatan ribut seluruhnya? Apa kata Ali ketika itu? Kama takunu yuwalli alaikum. Mengapa saya demikian? Karena saya ini menjadi anak buahnya Abu Bakar. Orang yang hidup semasa Abu Bakar modelnya model saya, tapi orang yang hidup semasa saya modelnya model wah engkau, maka kacau. Jadi Pak, nggak bisa disalahkan. Kalau kita baca apa yang terjadi di zaman dulu, macam-macam. Ada khalifahnya yang bagus seperti Harun ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak baca, kapan imam masjid itu yang paripurna, itu yang bahagia? Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, gaji imam dan gaji guru ngaji melebihi gaji seorang gubernur dan khalifah. Kalau kini gaji paripurna sampai bulan tidak bayar. Iya Pak Imam. Emang guanya Pak. Subhanallah. Bayangkan Pak. Jadi zaman Umar Abdul, setiap orang di rumah harus pandai mengaji. Programnya setiap rumah ada tahfiz. Ada pula lagi dari kelompok Muawiyah. Setiap masjid harus punya menara, Pak. Itu dibuatnya. Dan itu luar biasa. Maka gambaran masyarakat itu memang ditentukan. Karena suara kita one man one vote, akibatnya seperti ini. Siapa yang baik akhlaknya, maka terpimpin orang yang baik. Tapi ketika yang memilihnya orang buruk, maka konsekuensinya juga akan terjadi orang-orang yang buruk. Nah, yang kedua apa? Perbanyak saja doa, Pak. Siapa pilihan Bapak itu nanti. Tapi kita berdoa. Mudah-mudahan pemimpin kita yang akan datang adalah pemimpin yang terbaik. Luar biasa, Pak. Anggaran kita cukup banyak. Masya Allah. Apalagi anak-anak kita hari ini. Saya sampai ketika sempat dialog Pak Zainul, saya ajukan sebuah pertanyaan. Calon gubernur, apa yang bisa Anda buat untuk angkatan muda yang hari ini angkatan kerjanya lebih banyak dari peluang kerja? Karena saya katakan, ada data Pak, mahasiswa kita di Riau, baik itu Mali Unri, UWIR, Unila, PCR, dan sebagainya. Setiap tahun itu tidak kurang dari 25.000 tamatan sarjana. Lowongan pekerjaan? Nggak ada Pak. Yang ada programnya kita buat ini, kita buat ini. Yang diurus itu, ini kemana anak-anak Pak? Subhanallah. Maka kita katakan ini luar biasa. Dan bisa jadi apa yang dia ungkapkan itu sebagai teori politik orang-orang barat, betul hanya untuk menyenangkan hati kita. Dan itu belum tentu mereka jalankan. Maka dikatakan oleh Fadail bin Iyad, "Lau kanat li da'watul mustajabah maja'altuha illa fi sultan." Kalaulah seandainya saya memiliki kesempatan untuk berdoa, ada doa saya mustajabah, maka orang yang pertama kali yang saya doakan adalah pemimpin. Maka luar biasa. Maka sampai dikatakan oleh Rasulullah itu, al-sultanu dhillul lillahi fil ardi pan'anahu ahanallahu wa man akramahu akramallah. Penguasa itu adalah, pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang menghinanya atau melecehkannya, maka Allah akan melecehkannya. Dan barang siapa yang menjaganya, maka Allah akan
menjaganya. Maka subhanallah, maka kita doakan saja siapa pilihan. Kemudian yang tidak kalah penting itu Pak, tetap menjaga persatuan. Kita boleh berbeda pilihan, ada yang nomor 1, 2, 3, bahkan wali kota ada nomor 1 sampai nomor 5. Dan saya senang karena banyaknya calon, insya Allah banyak pilihan dan kita tidak ribut. Subhanallah, banyak calon, alhamdulillah, senang hati. Nomor Bapak pilih Pak, nomor 6. Rupanya 6 tak ada dah Pak. Dah ada dah Pak Ustaz, dah ada dah. Iyalah nomor yang ada aja nanti. Luar biasa Pak. Maka subhanallah, persatuan itu lebih penting dari segalanya Pak. Pemilu itu cuma sekali 5 tahun Pak. Muamalah kita, hubungan kita itu seumur hidup Pak. Saya hari itu keluar dari kelompok Pak. Kelompok Ustadz juga. Ngapa? Setiap hari berbincang. Baru sholat tahajud yang dibincangkan siapa jadi gubernur Pak. Kita pilih ini, pilih itu. Akhirnya saya mohon maaf. Saya bukan tidak ingin alergi terhadap politik. Tapi kalau kelompok dakwah Anda bicarakan itu tak tepat. Berkali-kali adminnya mengatakan ini bukan tempatnya. Cuma maaf, jemaah ini terbawa arus. Asal dilarang pun besok pagi lupa. Hari kedua mulai lagi Pak. Yang satu mengatakan kita harus bermartabat. Lantas kedua kita harus bermarwah. Puning pula Pak jadinya. Akhirnya saya mohon izin sekalian, daripada saya sakit telinga menengok kalian, lebih saya mundur. Nanti habis pemilu saya masuk lagi. Saya mundur baik-baik Pak. Ngapa? Karena saya tidak ingin ukhuwah saya dengan kawan-kawan tuh rusak Pak. Karena maaf, ukhuwah itu melebihi dari segala-galanya. Yang akan duduk orang, masa kita pula yang ribut. Padahal Al-Quran itu mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Satu ketika ditelepon oleh kawan, Pak Henry apa? Siapa pilihan ini? Kamu apa? Oh kita beda. Tapi kita yuk makan yuk. Ayo. Cerita tidak ada ngaruh. Selama duduk tidak ada kami ketawa-ketawa saja. Karena memang kami bersahabat. Kemudian dia aktivis partai, saya tidak aktivis partai. Walaupun banyak dulu Pak partai menyuruh Pak Ustadz tolonglah mencaleg. Saya katakan, jangankan ngurus orang rakyat, ngurus anak dan tidak tahu urus dia. Bapak tidak dituntut untuk ngurus orang Pak. Anak Bapak tak berjilbab, nanti Allah nuntut Bapak. Nah. Saya punya anak 3 Pak, tidak sholat dia, yang berdosa siapa? Saya Pak, dia sudah balik. Iya, awak sholat, istri sholat, ngaji Al-Quran, anak belum tentu. Yang ditanya Allah pertama kali bukan urusan banyak, urusan Anda dan anak Anda. Ya ayyuhalladzina amanuku ampusakum wa ahlikum. Lah yang ditanyakan dirimu Pak. Jadi kalau Bapak hari ini tidak menjadi anggota legislatif, tidak menjadi anggota DPR, tidak menjadi caleg, tidak akan rugi Pak. Maaf, jabatan itu sebentar. Yang paling enak itu jadi ketua masjid sama ikatan sosial kematian Pak. Asal ada orang mati awak nguburkan, kan banyak pahalanya Pak. Ketua masjid, Masya Allah. Asal tidak ada piti masjid kita pasti nyonalang, kan banyak pahala itu Pak. Subhanallah. Orang tidak tahu jemaah apapun masalahnya, duit masjid harus ada. Yang ngurusnya, itulah guna mengurus masjid itu Pak. Banyak pahala. Tapi kan tidak dilihat Pak Ustadz. Yang dilihat itu hanya pandangan manusia. Yang paling indah itu ketika nama kita ditulis oleh Allah dalam lembaran-lembaran jihad yang luar biasa Pak. Maka dahulu kalau kita baca sejarah, tidak sedikit orang-orang yang menolak bergabung dengan pemerintahan. Contohnya Sufyan Asy-Tsauri Pak. Sufyan Asy-Tsauri itu meninggalkan Basrah, lari ke Madinah, ulama besar. Sampai-sampai supaya jangan nampak penyamarannya, dia bekerja sebagai pengambil kurma, ketahuan lagi dia lari ke Mekah Pak. Apa? Agar dia tidak diangkat untuk menjadi menteri saat itu. Sekarang kalau Sufyan Asy-Tsauri lari meninggalkan Basrah untuk tidak diangkat menjadi menteri, sekarang orang lari menuju istana agar diangkat jadi menteri Pak. Akibatnya 100 orang menteri, 8 yang perlu menengok Pak. Menteri luar negeri 1, wakilnya 3. Masya Allah. Menteri pendidikan dulu cuma 1, sekarang menjadi 3, ditambah wakil. Dulu riset masuk Pak. Riset dulu tidak, sudah itu digabungkan, sekarang dimasukkan lagi riset menjadi tersendiri.
Menteri Riset di bawah BRIN itu yang ada di Bogor. Itu luar biasa. Subhanallah. Maka kalau kita jadi Pak, sibuk aja kita dengan urus kita, selesai. Apalagi Bapak mencalon. Kalau mencalon tuh Pak, ndak terpilih, ndak gilo, itu bohongnya Pak. Saya ada ketemu loh Pak, calon gubernur waktu itu. Ndak usah saya sebutkan nama. Yang satu ini tidak saya sebut. Minum ya Pak Ustadz, oke. Minum. Ngapa cerita? Lalam. Waktu dulu lah sebelum sekarang. Ndak nampak Bapak udah beberapa bulan. Saya gila Pak Ustadz. Hah? Tuh kemana berobat? Ke Singapura. Malulah Pekanbaru Pak Ustadz. Iya juga. Kalau saya di Pekanbaru, ketahuan betul gila saya. Oh iya juga Pak. Itu sekarang nih ada mulai-mulai normal nih Pak Ustadz. Sampai dikatakan, enggak saya akan buat lagi Pak Ustadz. Kalau ada orang calon gubernur wali kota, enggak terpilih, enggak gila, bohong Pak Ustadz. Contohnya saya Pak Ustadz. Oh gitu. Jadi sekarang lah banyak berzikir saya Ustadz. Semenjak itu enggak ikut dia nampak Ustadz. Subhanallah. Jadi kemana Bapak? Maka dah lihat begitu loh. Ya Allah Pak Ustadz ke kafe, duduklah kami. Sambil makan-makan cerita, kan mendengarkan enak. Itulah uang. Sekarang ngapa Pak? Apa masalahnya? Duit habis Pak Ustadz. Awak dielu-elukan orang, awak akan menang. Pas hari H ada milih awak Pak Ustadz. Oh iya juga ya Pak. Itulah Pak Ustadz, Masya Allah. Sudah masjidnya saya kasih paping blok, ibu-ibunya baju rabana, ibu-ibu itu tak ada milih awak Pak Ustadz. Rupanya paping blok masjid tadi belinya. Kemudian maaf, ibu-ibu rabana lah minta baju seragam lah, sewa mobil untuk jalan-jalan, tidak dipilih. Allah nak dimintakan tak mungkin lagi Pak. Itulah yang katakan subhanallah. Itulah ini. Maka maaf betul Pak. Dosa seperti itu luar biasa. Padahal kita tahu apa yang digunakan oleh Rasulullah. La'anallahu ar-rashi wal murtathi. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang memberi sogok. Saya hari itu datang seorang ibu Pak. Mungkin salah masuk ke rumah saya. Hari Jumat menjelang sholat Jumat. 2 Jumat yang lalu lah. Jumat kemarin. Datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari tim sukses nomor itu Pak. Saya minta WA. Kalau Bapak nanti memilih nomor ini, akan ada hadiah kami antarkan Bapak kalau kami menang. Saya katakan ibu, maaf. Ibu jilbabnya besar. Tapi kok dosa yang ibu bagi-bagi? Wah, salah masuk dan mungkin gitu katanya Pak. Ibu saya bilang, saya bukan tidak mau duit. Cuma cara ibu itu harusnya ibu aktivis partai. Bagaimana ibu memberikan edukasi politik, bukan menyogok seperti itu. Akhirnya mundur-mundur begini. Kata orang rumah, ngapunya tuh Bang? Itulah tadi. Kalau mau piti Bang, itu lain cerita. Kau janji kan? Jadi pergi dia, subhanallah. Tahu pula dia RT. Dia tahu nama kita RT berapa. Bahkan dia tahu pula apa tuh Pak. Nampaknya dia punya data di TPS mana kita. Hafal dia daripada kita. Itulah hebat. Kemudian dia jenguk orang satu persatu. Tapi dijanjikan. Subhanallah, ibu-ibu pakai jilbab saya bilang. Harusnya maaf, orang itu kan melambangkan kesolehan. Dia akan berpikir apa yang akan dia sampaikan ini mendatangkan dosa atau tidak. Kalau hanya 200-300 ribu, kemudian maaf, itu yang akan kita makan, kemudian itu yang menjadi sogok kita. Kan luar biasa rendahnya karena kita tiap hari beribadah Pak. Tiap hari ibadah tidak pernah ditinggalkan. Tahu-tahu hilang karena pemilu. Subhanallah. Maka kalau begitu Pak Ustaz, nah itu yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian apa yang dikatakan? Urgensi pemimpin itu ya. Pemimpin itu sangat penting. Pertama, pemimpin itu menegakkan agama. Agama itu bisa rusak karena pemimpin. Dan agama itu juga bisa selamat karena pemimpin. Maka tergantunglah pemimpinnya. Subhanallah. Ada Sulaiman nama khalifah. Sulaiman itu dari kelompok dinasti Umayyah. Hobinya apa? Makan dan pesta-pesta. Jadi kalau dia meninggalkan negerinya Basrah, pergi ke Madinah untuk ke Mekah untuk haji, pulang itu dibawanya pakaian. Maka itu juga. Jadi kalau pemimpinnya maaf hobi berjoget, nanti tiap tahun joget. Tapi kalau pemimpinnya hobi ngaji, itu ngaji. Tapi kalau hobi pemimpinnya senam, atau senam aja kan jauh. Karena memang itu kan. Coba lihat.
Subhanallah, luar biasa. Ada pula pemimpin, kadang-kadang dibuat program yang tentunya belum tentu kebutuhan kita, hanya untuk menyalurkan hobi. Dulu ada sebuah kabupaten, ajudannya teman saya tanya, apa kerjanya? Oh, bupati kami itu Pak Ustaz, hobi berburu babi. Jadi kebetulan di belakang kantor bupati itu ada pagar. Itulah kerja kami. Kami beli babi, lepaskan. Itu kejar-kejaran dia dalam. Inilah gimana bupati. Jadi mencarikan babi bosan belakang kantor bupati. Ada lepaskan. Itulah kerjanya. Karena dia berangkat dari buru babi. Jadi itu Karajo itu bupati babi. Ya model itulah bosan. Karena memang hobinya model itu. Maka kebiasaan. Tapi kalau dia memilih agama dengan baik, dia perhatikan pendidikan, maka luar biasa. Termasuk mengapa kerajaan Arab Saudi itu hari ini orang-orang banyak belajar. Salah satu yang mereka perhatikan pendidikan. Awalnya tidak, Pak. Universitas yang tertua ada Al-Azhar. Tapi satu ketika apa yang terjadi? Terjadi masalah yang luar biasa di Al-Azhar. Ketika terjadi kepemimpinan, orang-orang alim sudah mulai lari, sebagian mereka pergi larinya ke Arab Saudi. Arab Saudi dimanfaatkan untuk membuat universitas, Pak. Coba lihat. Anak-anak kita sekarang kemana banyaknya belajar, Pak? S2-nya. Malaysia, Pak. Malaysia. Mengapa Malaysia? Asik Malaysia, Pak. Saya ada anak satu di Malaysia. S2 Malaysia. Ongkos pesawat murah. Ongkos hidup murah, makan murah, pendidikan dapat 3 bahasa. Dikatakan apa bahasanya? Cina, Inggris sama bahasa Melayu. Sehingga maaf, anak-anak kita, dosen-dosen kita PCR tanya, kemana S2-nya Pak? Bukan ke Jakarta Pak, ke Malaysia. Dan itu menjadi investasi. Jadi mereka belajar dapat duit dan anak kita senang. Kalau sempat ke Jakarta, tiket pesawat mahal. Yang paling murah pesawat yang goyang-goyang itu Superjet. Pesawat 1 juta umat. Asal naik istighfar loh, astagfirullah. Begitu turun alhamdulillah. Kita ngamuk padahal maaf ongkosnya memang murah. Maka itu yang kita cari. Nah, siapa yang pilih? Kalau dalam Islam itu sidik, amanah, tablik, fatona. Siapa yang mungkin jujur? Kemudian siapa yang mungkin mampu komunikasi dengan baik? Kemudian maaf bisa yang baik, maka dalam Islam maaf tidak boleh memilih pemimpin yang cacat. Maaf, itu kaidah, nggak boleh. Jadi kemudian yang tidak kalah pandai penting mereka menguasai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya optimis 3 calon gubernur ini luar biasa. Ada yang muda, ada yang tua, ada setengah muda, setengah tua. Wali kotanya luar biasa, Pak. Subhanallah, tidak tanggung-tanggung. Sampai-sampai saya tidak tahu berapa nomornya. Oh, Pak Zainul lah tahu. Pak Zainul saya tengok sering. Ada perempuan, ada laki-laki. Subhanallah. Tapi luar biasa. Saya tengok komunikasinya bagus. Apa kita bagus, tinggal pilih. Tapi pada prinsipnya maaf, Allah sudah menentukan. Tinggal kita berikhtiar. Subhanallah. Setelah ini jangan sampai karena pemilu maaf, lantas kita tidak bertegur sapa. Jangan karena beda pilihan, awaslah besok mati tidak dikubur. Ya Allah, 3 kali Bapak. Beda, karena beda prinsip. Subhanallah. Kapan perlu, masya Allah. Itu luar biasa. Kadang-kadang maaf, orang berpolitik itu di atas itu biasa-biasa Pak. Yang bermasalah kita. Maka maaf kalau Bapak punya baju calon, jangan dipakai sekarang Pak. Sudah pemilu pakailah Pak. Kalau pakai sekarang, orang mandang Pak. Ada Pak kadang-kadang maaf, pengurus masjid itu tidak care juga. Kami tak mau lagi ceramah dengan ustadz itu. Mengapa? Karena dia sudah nampaknya tidak netral Pak Ustadz. Kasihan juga saya nengok ustadz. Karena kadang-kadang ya Allah, luar biasa. Kalau bagi kita ya nikmati saja. Mudah-mudahan Allah memberikan. Riau ini luar biasa. Penduduknya banyak, masjid kita banyak, tercukup banyak. Masjidnya luar biasa Pak. Apalagi Pekanbaru. Ada lebih kurang 1.000 masjid. Luar biasa Pak. 1.000 masjid kita. Jumlah orang Pekanbaru itu dalam datanya paling tidak 1.150.000 orang. Kalau 40% saja ke masjid, masjid kita penuh Pak. Tapi maaf, kan nggak semuanya itu.
Dibuat pun undang-undang supaya sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau tidak ada reward dan punishmentnya, nggak bisa. Tapi coba lihat di Mekah, begitu azan tutup. Ada orang belanja tak belanja tutup. Kalau Pekanbaru terbalik, begitu orang belanja sholat yang ditunda. Tunggu dulu. Nah itulah beda. Mengapa? Karena ada kepemimpinan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan pilihan Bapak, silahkan saja. Itu hak Bapak masing-masing. Tidak perlu diungkapkan secara vulgar kepada umum, karena saya yakin kita memiliki tugas dan peran yang sama. Dan mudah-mudahan ya setelah pemilu ini nanti baik-baik kembali. Saya lihat kasihan juga ustaz-ustaz kita terjadi gesekan ya. Karena memang ustaz tuh mau tak mau dia terlibat. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Karena ada orang katakan ustaz itu kan terbagi 3. Satu, corong pemilu. Orang yang mencalon dia ngomong. Yang kedua, terlibat langsung tetapi jadi wakil terus. Coba lihat. Apa lihat? Di pusat dulu siapa yang jadi wakil? Lah, kiai kita. Setelah duduk aja, pakai sarung kemana Pak? Tidak bisa Pak. Saya selalu ketika itu kita dukung. Apa dikatakan? BPJS itu hukumnya haram karena proses regulasi keuangannya tak jelas. Maka harus dikelola secara syar'i. Setelah duduk berubah, itu namanya ta'awun. Itulah beda Pak. Waktu belum dapat jabatan, tak tanggung keras lah duduk. Lain kisahnya Pak, dalilnya berubah Pak. Tahun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dulu kok dalilnya lain, setelah duduk lain. Ketika kita Pak, ini gimana? Maaf, saya cuma wakil. Itu yang menyakitkan Pak. Saya ada kesal dulu sama calon wali kota. Bagaimana antum dulu ketika caleg akan memberikan duit sepenuhnya gaji kepada guru MDA. Apa dikatakan Pak Ustadz Henrizal? Maaf, saya cuma wakil. Itu yang saya kasihan. Dulu dikumpulkan guru MDA, senantiasa dikatakan kalau kami duduk kami akan gaji kalian seperti semasa Pak Herman. Setelah duduk dia mengatakan saya cuma wakil. Mengapa? Alasannya wakil tidak memiliki kekuasaan. Seluruhnya hanya, maka tugas wakil itu mendoakan mudah-mudahan yang diwakili cepat mati. Itu aja tuh Pak. Kalau jadi kan ya naik. Maka saya berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo panjang umurnya, itu doa itu. Sebab kalau tidak panjang kacau juga nampak Pak. Maka saya ya Allah mudah-mudahan Pak Prabowo panjang usianya. Setelah habis satu periode aku nak mati lagi gitu Pak. Karena saya takut Pak. Ini maaf kalau Bapak tengok kemarin MTQ disuruh ngasih sambutan cuma nukul gong. Apa kata orang? Inilah pembukaan MTQ dalam sejarah Indonesia tidak pakai sambutan. Itu kan luar biasa. Tapi insya Allah Indonesia baik-baik saja dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik.